warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, yang kami hormati jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Jenu, pimpinan Aisyah Jenu, para pimpinan ranting baik Aisyah maupun Muhammadiyah, para warga Muhammadiyah, Aisyah, Ortum yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermujalasah dalam majelis ilmu. Majelis inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai sarana untuk mudahnya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk hadir dalam majelis ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Termasuk tanda kebaikan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah semakin faqihnya, semakin dipahaminya ilmu-ilmu agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki baik di sisinya adalah orang yang semakin mengenal ilmu agama. Untuk itu mudah-mudahan Allah mudahkan nggih. Ini pengajian rutin seperti ini berkembang terus, bertambah jamaahnya, dan mudah-mudahan para panitia, para takmir yang mengadakannya mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan singkat ini kita akan membahas tema tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan kaji dari kitab HPTM, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ngapunten nggih Bapak Ibu, nate pirsa buku niki utawa mboten? Buku HPTM niki. Nate nggih? Sak nembe niki mawon. Bapak Ibu, buku ini tentu sangat penting untuk dikaji secara runtut. Karena di dalam buku HPTM ini dibahas mulai bab awal dari akidah, bab tentang fikih dari fikih toharohnya, dibahas tentang bagaimana cara kita menghilangkan najis, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita mandi besar, dan bab toharoh yang lain. Termasuk juga dibahas tentang tata cara sholat. Tentu dalam kehidupan bermuhammadiyah banyak sekali pendapat-pendapat yang ada di masyarakat kita. Di dalam buku ini kita sudah dipilihkan pendapat-pendapat yang kuat. Makanya disebut dengan HPTM, Himpunan Putusan Tarjih. Dari sekian banyak pendapat-pendapat fikih, berdasarkan dalil yang kuat, maka dihimpunlah tata cara ibadah berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Nah, untuk itu kita akan belajar
tata cara sholat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab HPTM ini, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan sampaikan bahwa sholat ini menjadi ibadah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena yang pertama, bahwa amalan pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita masing-masing. Barang siapa yang salatnya baik, salatnya dijaga, salatnya sempurna, maka akan dipastikan dia bahagia, dia sukses nanti di akhirat. Wa man fasadat, barang siapa yang sholatnya rusak, sholatnya ditinggal, sholatnya ngapunten bolong-bolong, sholatnya sekedarnya hanya menghilangkan atau sekedar menunaikan kewajiban, yang penting sudah sholat, sehingga sholatnya cepet-cepetan, tidak tumakninah. Siapa yang sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira. Siapa yang sholatnya rusak, maka pasti dia celaka dan pasti dia merugi. Dalam hadis yang lain disebutkan, siapa yang sholatnya baik, maka menggaransi amalan yang lainnya juga ikut baik. Tapi barang siapa yang sholatnya rusak, sholatnya bermasalah, maka bisa dipastikan amal-amal yang lainnya juga ikut rusak. Berarti sholat ini sangat penting, menjadi penentu nanti di akhirat kita ini termasuk orang yang selamat ataukah tidak. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan dalam sebuah riwayat hadis pernah melihat orang yang sedang sholat, sahabat yang sedang sholat. Kemudian dari mulai takbir, ruku, sujud sampai salam, akhirnya kemudian sahabat ini didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan kepada sahabat ini, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi kamu, karena kamu belum sholat. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Irji fa sholli fa innaka lam tusolli." Kembali lagi, ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Akhirnya orang ini atau sahabat ini sholat lagi, mulai dari takbir lagi, kemudian nanti ruku, sujud sampai salam. Selesai salam, Nabi masih mendatangi lagi dan masih mengatakan, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Kembali lagi, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Sholat lagi orang ini sampai selesai dari takbir sampai salam. Nabi masih mendatangi lagi dan mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Sampun ping pinten kalau para jamaah? Tiga kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang ini untuk mengulangi sholatnya. Maka sahabat ini karena sudah menyerah, "Ya Rasul, saya maksimalkan apa yang saya usahakan dalam sholat ini. Sudah saya terapkan semua ilmu yang saya dapati, tapi kok masih salah ya Rasul. Masih disuruh mengulangi lagi ya Rasul. Kalau begitu ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku bagaimana cara sholat yang benar." Barulah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat tadi mulai dari takbir, bahkan sebelumnya dari mulai wudhu, kemudian dari takbirnya, rukuknya seperti apa, sujudnya seperti apa, duduk di antara sujudnya seperti apa, tahiyat awal, tahiyat akhirnya seperti apa, sampai salam. Maka Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya sampai membuat bab khusus terkait dengan hadis tadi, yaitu bab tentang al-musi fis shalah, orang yang sholatnya sangat buruk, orang yang sholatnya sangat jelek. Ngapunten para jamaah, Bapak Ibu, sahabat ini sudah setiap hari ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibimbing langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
belajarnya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih salah sholatnya, diminta Nabi untuk mengulang-ulang sholatnya. Nah kita hari ini yang tentu kita nggak pernah melihat langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah langsung melihat bagaimana tutorial sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga nggak pernah ketemu langsung mengajarkan kepada kita sholatnya kayak gimana. Padahal Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Ngapunten para jamaah, kalau kita misalnya sholat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditunggui sholat kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira sholat kita ini disuruh ngulangi itu membuatan kinten-kinten loh nih. Kalau kita sholat kemudian Nabi ada di belakang kita, nilai biji sholat kita ini, kira-kira Nabi mengucapkan ucapan yang sama atau mboten? Sebagaimana sahabat tadi, Pak, Bu, sholli fa innaka lam tusolli, ulangi lagi sholatmu. Kira-kira Nabi mengatakan gitu atau mboten? Pasti ya? Kalaulah sahabat saja yang ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibimbing langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih salah sholatnya, apalagi kita yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, yang tidak langsung belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu Bapak Ibu berarti penting kita belajar fikih sholat, ini penting ya. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah berarti bermasalah nanti kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih ngapunten, misalnya kita tadi nggak pernah belajar tadi ya, nggak pernah membuka bagaimana dalil-dalil tentang fikih sholat, berarti bisa jadi sholat kita ini hanya ngapunten tadi mungkin ikut-ikutan, mungkin ya seperti ini kita pernah lihat, tapi belum mungkin mendasarinya dengan dasar-dasar ilmu syar'i, dasar-dasar hadis-hadis dan perintah langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah yang rahmati Allah, itulah sebabnya penting ya untuk kita belajar pelan-pelan tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ringkasnya kita akan bacakan dari kitab HPTM ya, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kaifiyatu as-sholati al-maktubah, tata cara sholat fardu, tata cara sholat wajib. Ini keunggulannya HPTM ya, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, ini bukunya ditulis menggunakan bahasa Arab ya. Sehingga dulu luar biasa para ahli ilmu yang menulis di tarjih ini ya, luar biasa karena ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, ini tentu sangat berharga buku ini. Disampaikan dalam kitab HPTM terkait tata cara sholat. Idza kumtum ila sholati fakul Allahu Akbar. Jika kamu hendak menjalankan sholat, fakul Allahu Akbar, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Yang pertama di dalam tata cara sholat ini disebutkan idza kumtum ila sholat, kalau kalian hendak sholat, berdiri menjalankan sholat. Berarti hukum pertama di dalam sholat, bahwa sholat fardu, sholat wajib itu hukumnya wajib dilakukan dengan kondisi berdiri. Makanya di dalam hadis disebutkan, jadi HPTM ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu sahabat yang pada waktu itu mendapati penyakit wasir dari tubuhnya itu. Kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sedang sakit, bagaimana kondisi sholat saya? Nabi mengatakan, sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati wa ala jambin. Sholatlah kamu dalam kondisi berdiri. Kalau enggak bisa berdiri, sholat dalam kondisi duduk. Kalau enggak bisa duduk, sholat dalam kondisi berbaring. Maka Nabi memberikan urutan cara kita dalam sholat. Yang pertama Nabi menyampaikan sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam kondisi berdiri. Dalam sholat fardu, dalam sholat wajib, berdiri itu bagian dari rukun dalam sholat. Kalau kita tinggalkan rukun, Bapak Ibu, berarti nggak sah sholat kita, karena kita meninggalkan rukun dalam sholat.
berdiri dalam sholat itu hukumnya wajib dalam sholat fardu ketika kita tidak ada uzur. Untuk itu Bapak Ibu, kalau hendak sholat fardu kemudian kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak ada halangan untuk berdiri, wajib kita sholat dalam kondisi berdiri. Tidak bisa digampangkan, wah gampanglah sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring, mboten angsal. Selama kita mampu berdiri, dalam sholat fardu hukumnya wajib berdiri. Bahkan Nabi SAW beliau kalau sholat dalam kondisi sakit di akhir-akhir usia beliau itu, Nabi sholat itu berdiri dalam kondisi sakit sampai sendepelan, bahasa kita nih, sendepelan di tiang-tiang rumah, di tiang-tiang masjid, supaya tetap bisa sholat dalam kondisi berdiri. Karena berdiri dalam sholat hukumnya wajib dalam sholat fardu. Maka Bapak Ibu disampaikan, idza kumtum ilas sholat, kalau kalian hendak sholat, maka yang pertama yang dilakukan adalah berdiri. Berdiri tegak di dalam menjalankan sholat. Fakul Allahu Akbar, maka katakanlah lafaz Allahu Akbar, mukhlishan niyataka lillah, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab HPT ini disebutkan bahwa niat di dalam sholat itu pada dasarnya kita lakukan di awal sholat. Di awal sholat, karena niat itu dilakukan sebelum kita melakukan ibadah. Niat inilah yang membedakan mana sholat fardu dan mana sholat sunnah. Sama-sama kita mengerjakan sholat 2 rakaat, yang membedakannya adalah niatnya. Sama-sama kita sholat 2 rakaat, misalnya sholat subuh dengan sholat qobliyah subuh. Ini kan bedakan apa para jamaah? Niat. Sama-sama takbirnya, sama-sama rukuknya, sama-sama sujudnya, sama-sama 2 rakaatnya, yang membedakan adalah niatnya. Maka kita niatkan yang pertama ketika hendak menjalankan sholat sebagaimana sholat yang akan kita kerjakan. Kemudian terkait dengan niat, dan ini yang kemudian juga dikuatkan dalam fatwa-fatwa tarjih, bahwa niat itu pada dasarnya adalah amalul qalbi, amalan hati. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i disebutkan la yushtaratu at-talaffuz biha. Karena niat itu letaknya dalam hati, maka tidak disyaratkan untuk dilafadzkan. Jadi cukup kerentek hati, kekuatan niat dalam hati, terbesit hati kita untuk menjalankan sholat tertentu yang ingin kita kerjakan, maka ini sudah dikatakan kita berniat tanpa harus dilafadzkan. Dan demikianlah dulu Nabi SAW, para sahabat, ya, kalau hendak menjalankan ibadah tidak ada niat yang dilafadzkan, tidak ada niat yang dilafadzkan. Itulah sebabnya kalau ada niat yang dilafadzkan pasti beda-beda redaksinya. Nggih mboten? Coba kalau misalnya ada niat sholat yang dilafadzkan, bagaimana biasa bunyinya? Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul asri, dan seterusnya. Tapi nanti kalau niat misalnya niat berwudu, pripun lafadzipun? Niat berwudu. Nawaitul wudu'a. Kok beda? Tadi usolli, ini sekarang nawaitu. Napa malih? Puasa. Kalau niat puasa dilafadzkan pripun? Biasanya kalau habis tarawih dibaca bareng-bareng nih, ya. Nawaitu shauma godin, dan seterusnya. Maka kalau niat itu dilafadzkan pasti beda-beda. Okay. Kenapa? Karena Nabi tidak mengajarkan niat yang dilafadzkan dalam setiap ibadahnya. Dan ini hikmahnya Bapak Ibu, repot kita kalau niat kalau setiap ibadah itu harus dilafadzkan niatnya, itu repot kita. Coba kalau kita membaca Quran dilafadzkan niatnya, kalau kita wudu dilafadzkan niatnya. Nanti katanya misalnya mau belajar ilmu apa misalnya niatnya dilafadzkan, repot. Dan ini hikmahnya bahwa niat itu amal hati. An-niyah mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya dalam hati.
Niat ini amalan hati, bukan amalan lisan, bukan amalan fisik. Nanti ibadah yang sumbernya lisan ada lagi. Ada amalan lisan, misalnya doa, itu amalan lisan, ya kan? Baca Quran, zikir, ini bagian dari amal lisan. Tapi kalau niat ini amal hati. Kalau amal hati berarti tempatnya ada di dalam hati, tanpa kita nampakkan dalam lafaz-lafaz tertentu. Untuk itu Bapak Ibu nggih ngapunten, maka sebelum kita takbir di dalam sholat itu, niat ini perlu untuk dimantapkan dalam hati. Cukup dalam hati, kerentek hati kita, oh ini mau sholat duhur, oh ini sholat asar, sekian rakaat bermakmum atau tidak gitu nggih, atau imam atau makmum. Maka hakikatnya niat ini kita lakukan di awal. Setelah kita berdiri, kemudian kita niat menjalankan sholat, apa yang kemudian kita lakukan? Faqul Allahu Akbar, maka bacalah kalimat takbir Allahu Akbar. Kemudian bagaimana posisi tangan kita? Rafi'an yadaika hatwa mankibaika muhadhiyan bi ibhamaika udunaika. Pada saat kita takbir Allahu Akbar, maka disertai dengan rafi'an yadaika, dengan mengangkat kedua tangan kita, hatwa mankibaika, sejajar dengan pundak, sejajar dengan pundak. Muhadhiyan bi ibhamaika udunaika, atau dengan cara yang kedua, yaitu mensejajarkan tangan kita dengan kedua telinga kita. Untuk itu dalam kitab HPTM ini disebutkan, kalau kita takbir Bapak Ibu, takbir Allahu Akbar itu, yang pertama membaca kalimat takbir yaitu Allahu Akbar. Yang kedua mengangkat kedua tangan. Ada dua cara mengangkat kedua tangan. Yang pertama adalah sejajar dengan pundak, hatwa mangkibaika. Ini pundak ya. Berarti ujung jari kita ini nanti sejajar dengan pundak kita. Dan ini boleh karena nanti ada dasarnya, ada hadis yang menyebutkan Nabi itu kalau takbir maka takbir tangannya sampai sejajar dengan pundak. Yang kedua caranya adalah boleh hatwa udunaik, sejajar dengan dua telinga. Dan di dalam kitab HPTM disebutkan cara mensejajarkan tangan kita dengan telinga adalah ibham. Ini namanya ibham ya. Jari jempol ini sejajar dengan telinga kita. Jadi kita angkat kedua tangan kita, kemudian sejajar jari jempol ini sejajar dengan telinga. Oke. Untuk itu Bapak Ibu, dua pilihan nggih. Kalau kita takbir angkat sampai ke bahu atau pundak, yang kedua boleh sampai telinga ini. Untuk itu apa hukumnya jika kita takbir dalam sholat kemudian Allahu Akbar dalam kondisi di bawah pundak? Yang selalu tahu mboten? Enggak boleh. Karena contohnya Nabi memberikan contoh tadi sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Atau takbir Allahu Akbar di atas telinga, di atas bahkan di atas kepala. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Jangankan di atas kepala, di atas telinga kemawon niki mboten angsal. Karena Nabi menyontohkan sampai di sejajar dengan telinga. Kemudian jamaah rahmati Allah, ketika kita takbir, maka pada dasarnya posisi tangan kita, telapak tangan kita ini kita hadapkan ke arah kiblat. Di posisi tangannya menghadap ke arah kiblat, ya. Telapak tangannya ini menghadap ke arah kiblat. Mboten miring kados ngoten niki nggih. Kadang kan miring Allahu Akbar niki mboten takbir niki hormat nggih. Maka yang tepat seperti ini, dihadapkan ke arah kiblat. Para ulama menyebutkan kalaulah misalnya agak miring sedikit, yang penting masih menghadap ke arah kiblat masih boleh. Ya masih mungkin miring sedikit seperti ini masih boleh. Tapi kalau sudah miring seperti ini, kan ini mboten takbir makanya. Tapi ini harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, jari-jari tangan ini harus lurus. Posisinya lurus. Dalam kondisi dirapatkan tangannya, tidak terlalu rapat, juga tidak terlalu renggang, begar seperti ini mboten. Tapi tetap lurus seperti ini. Nggih. Jadi sesantai mungkin lah. Tidak terlalu renggang seperti ini, juga tidak terlalu rapat seperti ini, terlalu rapat mboten. Tapi sewajarnya. Dihadapkan ke arah
kiblat. Kemudian setelah kita kedua tangan, mengangkat kedua tangan baik yang sejajar dengan pundak atau yang sejajar dengan telinga, bagaimana sikap berikutnya? Tsumma dha' yadakal yumna ala dhahri kaffikal yusra ala sadrika. Ini cara sendakep. Tsumma dha' yadakal yumna ala dhahri kaffikal yusra. Setelah kita takbir, angkat tangan, maka letakkan tangan kanan di atas punggung tangan sebelah kiri ala dhahrika, dan letakkan di atas dadamu. Berarti Bapak Ibu, kalau kita takbir Allahu Akbar, boleh sejajar dengan pundak, boleh sejajar dengan telinga, kemudian kita turunkan dengan cara kita letakkan tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Nah, ngapunten, berarti posisi yang pertama ini kan langsung ya, Allahu Akbar langsung. Ngapunten para bapak, para ibu, pernah lihat mboten? Ada orang sholat Allahu Akbar tangannya diputar. Nanti pirsa ta mboten? Ada nggih? Oh nggih. Jadi ketika mau meletakkan tangan itu diputar. Padahal sebenarnya nggak serepot itu kita meletakkan tangan. Cukup Allahu Akbar, letakkan tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, sehingga tangan kiri lebih dulu turun, barulah disusul dengan tangan kanan. Nah, biasanya orang yang ketika sholat kemudian muter tangan itu berdasar atau berdalil kalau kemudian tangan kiri yang ada di bawah, oh berarti kita mendahulukan yang kiri. Padahal Nabi itu suka dengan mengawali sesuatu dengan yang kanan. Akhirnya apa? Karena ketika meletakkan yang kiri, diputar dulu yang ke atas, karena tangan kanan dan nggak mungkin di bawah, diputar lagi ke atas. Akhirnya muter-muter nantinya. Ini ngapunten nggih jamaah, ini mboten nggak perlu seperti itu, karena Nabi sudah menyontohkan meletakkan tangan langsung, tangan kiri dulu di bawah, kemudian tangan kanan yang di atas, tidak perlu diputar-putar. Kemudian di mana kita letakkan? Di dalam kitab BTM ini disebutkan ala dhahrika fikal yusra. Tangan kanan kita, punggung tangan kita, telapak tangan kita yang kanan kita letakkan di atas punggung tangan sebelah kiri. Ngapunten para jamaah, punggung tangan niku ingkang sebelah pundi? Kan ada istilah nih telapak tangan, kalau yang ini kan namanya napa? Punggung tangan. Maka dalam kitab BTM lebih menguatkan cara kita untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat sholat adalah diletakkan di atas punggung tangan. Berarti pripun para jamaah? Kayak gini. Nah, ini kan, ini telapak tangan, ini punggung tangan kita yang kiri. Dha' yadaka al-yumna ala kaffika ala dhahrika fikal yusra. Berarti telapak tangan ini kita letakkan di punggung tangan kita yang sebelah kiri. Allahu Akbar, gini, ya kan? Nah, kita jelaskan ada 3 cara ketika kita meletakkan tangan kita sendakep pada waktu takbir, dan 3-tiganya boleh, ada dasarnya. Cara yang pertama sebagaimana dalam kitab BTM, punggung tangan diletakkan di telapak tangan kita diletakkan di punggung tangan sebelah kiri, berarti nempel begini saja. Dan ini ada dasarnya. Yang kedua, cara yang kedua adalah ini yang biasanya kita lakukan, yaitu pergelangan tangan kanan kita letakkan di pergelangan tangan kiri. Berarti pas napa niki namine nggih? Ugel-ugelan tangan kanan kita letakkan di atas ugel-ugelan tangan kiri. Sekedar kita letakkan saja. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, pergelangan tangan yang kanan ditaruh di atas pergelangan tangan yang kiri disertai dengan menggenggamnya atau ditempelkannya jempol dengan kelingking ini. Jadi diikatkan seperti ini. Berarti Bapak Ibu ngapunten nggih. Dari kitab BTM berarti memilih cara yang pertama. Cukup kita letakkan telapak tangan kanan kita ini yang kanan diletakkan di punggung kanan kiri. Cukup nempel seperti itu. Meskipun tadi nggih
Ada 3 cara, hanya saja yang dikuatkan dalam kitab ini adalah lebih memilih cara yang pertama. Kemudian diletakkan di mana? Ala dhahrika, ala sadrika, di atas dada. Dada ini ingkang pundi para jamaah? Di sini ya. Nah, dada ini maknanya adalah perbatasan antara dada dengan perut. Di sini apa namanya ini nggih? Ulu hati. Ulu hati. Jadi kita letakkan takbir Allahu Akbar di ulu hati seperti ini. Kalaulah misalnya agak ke bawah hukumnya boleh. Misalnya agak ke bawah sedikit masih dibolehkan. Ke bawah sedikit malah yang selalu tahu mboten. Sampai ngerengseh ke bawah, boleh atau tidak? Ini tidak dianjurkan ya. Afdolnya tadi di pertengahan, di ulu hati antara dada dengan perut ini. Kemudian bagaimana dengan meletakkan tangan di sisi kanan atau sisi kiri? Wonten to mboten? Ketika takbir Allahu Akbar terus tangannya di samping kiri atau Allahu Akbar tangannya ditaruh samping kanan. Boleh atau tidak? Asal tahu mboten nih. Dalam hal ini Bapak Ibu ngapunten, kalau kita kembali kepada dasarnya tadi, contoh sifat sholat Nabi itu kalau takbir Allahu Akbar tadi tangannya di atas, tangannya disendakapkan di dada, ulu hati ini. Tidak ke samping kanan, tidak ke samping kiri. Nah, kenapa ada yang kemudian mengatakan Nabi meletakkan tangan kanan ke samping kanan, ke samping kiri? Ada sebabnya, ada ilahnya. Ketika Nabi SAW sakit, ya, dalam kondisi sakit tentu menahan rasa sakit sehingga ketika takbir itu memegangi posisi tubuh yang sakit. Dan itu sebabnya. Tapi kalau dalam kondisi normal, kondisi tidak ada sakit, tetap kembali posisi tangannya di tengah antara dada dengan perut. Maka untuk itu kalau tidak ada rasa sakit, tidak ada halangan, afdolnya meletakkan tangan pada saat sendakap itu adalah di pertengahan antara dada dengan perut, atau yang bisa kita kenal dengan ulu hati tadi. Nah, inilah yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Bapak Ibu, takbiratul ihram ini rukun dalam sholat. Kalau kita tinggal berarti sholat kita nggak sah, sholat kita batal. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, miftahus sholah at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Kunci diterimanya sholat itu adalah kesucian, kebersihan badan, kebersihan tempat, kebersihan pakaian yang kita pakai pada saat sholat. Wa tahrimuha at-takbiru, yang mengharamkan ucapan, yang mengharamkan gerakan setelah kita takbir, yang awalnya boleh menjadi tidak boleh, maka namanya takbir, ya kan? Maka disebut dengan takbiratul ihram. Karena takbir inilah yang menjadi awal kalau kita melakukan sholat, yang awalnya ucapan di luar sholat itu boleh, menjadi sudah tidak boleh lagi. Yang awalnya ada gerakan yang boleh kita lakukan, ketika takbir mulai nggak boleh, maka takbirnya namanya takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslimu, dan yang bisa menghalalkan kembali, dibolehkannya kembali berucap dan bergerak sebagaimana biasanya, maka namanya salam. Untuk itu takbir ini namanya takbiratul ihram. Setelah kita berdiri atau setelah kemudian kita niat, kemudian kita takbiratul ihram dalam kondisi sendakap tadi, apa yang kita lakukan? Summakro doa al-iftihah. Summakro, kemudian bacalah doa al-iftitahi. Bacalah doa iftitah. Maka doa iftitah ini hukumnya sunnah, ya, tidak menjadi bagian dari rukun di dalam sholat. Nah, di dalam kitab HPTM ini disebutkan bacaan-bacaan doa iftitah. Di antaranya adalah bacaan yang Nabi baca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ini insyaallah yang lebih sering kita pakai nggih Bapak Ibu.
Tapi dalam kitab HPTM juga disebutkan doa yang lain. Contohnya misalnya bacaan yang Nabi ajarkan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Coba di sini langsung di awal dari lafaz wajjahtu wajhiya. Tidak ada tambahan inni wajjahtu. Karena ini beda nggih Bapak Ibu. Dua-duanya memang ada nanti. Doa ini dibaca sebagaimana tempatnya masing-masing. Kalau dalam doa iftitah itu langsung menggunakan lafaz wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Tapi kalau ada tambahan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ini kapan dibacanya Bapak Ibu? Yang ada tambahnya inni wajjahtu, ada tambahnya inni. Ini dibaca kalau kita sedang menyembelih hewan kurban. Nah, untuk itu kalau kita baca iftitah itu enggak ada tambahannya inni, langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kemudian juga di antara doa dalam kitab HPTM yang disebutkan untuk doa iftitah adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Ternyata belum selesai Bapak Ibu. Ada tambahannya lagi. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dzalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ini panjang ya Bapak Ibu. Mungkin kita belum pernah kayaknya membaca dengan doa ini ya. Ya paling tidak tadi sudah ada satu doa awal yang biasa kita baca ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqasabul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Maka minimal adalah doa ini. Tapi Bapak Ibu kalau sholat malam misalnya ya, waktunya juga panjang, kita ingin banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada salahnya ya membaca doa iftitah dengan doa yang panjang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan juga yang ditulis dalam kitab HPTM ini. Cukup panjang doanya ya. Baik Bapak Ibu, setelah kita baca iftitah, barulah kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini rukun dalam sholat. Nabi menyampaikan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Siapa yang sholat kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya batal. Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain, wa huwa khidajun. Sholatnya enggak sempurna, sholatnya enggak sempurna, enggak sempurna. 3 kali Nabi sebut. Maka Al-Fatihah ini rukun di dalam sholat, wajib kita baca ketika kita sholat. Nah di dalam kitab ini juga disebutkan anjuran kita sebelum baca Al-Fatihah itu membaca ta'awudz dulu. Jadi sebelum baca surat Al-Fatihah baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.